hanya berpengaruh antara 0,8 sampai 1%, ya sekitar 6,5% lebih. Ya. Kemudian ekspor kita naik, artinya kita bisa berkompetisi dengan produk sendiri di negara orang. Kemudian kita lihat bandingkan dengan negara lain juga pertumbuhannya hanya ada yang 2%, 1%, Eropa terutama. Itu berarti kita punya daya kompetitif dan negaranya internasional. Untuk tahun ini Anda melihat daya saing kita menurun atau meningkat berarti Pak, dengan Anda bilang ekspor tadi cukup bagus gitu ya? Kalau di sini kan banyak juga yang menyoroti gitu kan, seperti Koran Sino juga menyoroti daya saing harus tinggi. Artinya sekarang ini kita belum ya Pak ya? Semuanya harus tinggi Pak. Oke. Kita ini sekarang bisa masih lebih tinggi. Di Subaja mungkin lebih dari 5 miliar. Pak, peta daya saing kita ini saat ini seperti apa nih? Tidak usah jauh-jauh, di ASEAN dulu seperti apa nih kita nih? Hari ini kita urutan kelima di bawah negara Singapura, Malaysia, Thailand. Tapi itu kan negara-negara inti semua, kita terendah tuh Pak ya? Ya, tapi kita tidak boleh kecil hati ya dengan rendahnya kita. Kita harus lihat dulu bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan. Dibandingkan dengan teman-teman ASEAN itu negaranya geografisnya tidak seperti kita. Sudah menyatu secara geografis, dananya banyak pula gitu. Kita dana terbatas terbagi ke pulau-pulau gitu. Akibatnya adalah kalau kita berbicara tentang daya saing, ini kan cerita tentang kemampuan berkompetisi jadinya. Yang jadi pertanyaan besar adalah seperti apa kemampuan kita gitu. Kalau kita bercerita tentang daya saing itu berarti kita bercerita tentang nilai tambah. Indonesia hari ini sampai hari ini nilai tambah terbesar itu di sektor pertanian dan turunannya. Artinya adalah mestinya kita harus kembangkan sebagian besar dari sana. Kenapa? Daya serap tenaga kerja terbesar di sana. Dengan tidak mengesampingkan sektor-sektor lain yang sudah lebih duluan tumbuh gitu. Itulah yang saya berpikir harus itu didorong. Selama ini belum itu Pak ya? Sudah, tetapi belum maksimal. Ya. Jadi yang menjadi kendala apa ya? Infrastruktur. Iya. Yang paling menjadi inti ya? Infrastruktur dan regulasi kelembagaan jadi. Itu yang harus didorong terus. Sebab kalau tidak Mbak, kita akan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015-2016. Kalau saya tidak salah itu kan zero target. Kita ini menjadi pasar. Artinya adalah yang kita pasar dominan dari sektor pertanian. Nah, kalau sektor pertanian kita tidak lakukan semacam safety belt, itu bahaya bagi desa kita di Indonesia. Padahal itu yang terbesar untuk kita ya. Itu kalau pertanian. Kalau manufaktur seperti apa Pak? Kalau manufaktur menurut saya hari ini cukup baik ya, bahkan tumbuh bagus ya. Saya tadi sebelumnya saya sudah diskusi dengan Pak Budi. Cukup tinggi, bagus itu. Begitu Pak Budi ya? Untuk manufaktur kita kendalanya apa saat itu? Ya, seperti sampaikan Pak Eko tadi, kita mesti tahan untuk pertanian. Kalau manufaktur itu yang berbasis teknologi. Kira-kira 8 tahun yang lalu kita masih 18% dari total sektor manufaktur, Pak. Sekarang itu sudah meningkat kira-kira sepertiganya, jadi 30% lebih. Artinya produk manufaktur kita yang berbasis non sumber daya alam itu naik pesat. Bapak kalau perhatikan konsumsi elektronik kita itu kira-kira 30 triliun setahun. Tapi ekspor kita itu 80 triliun. Jadi sebenarnya kita ini pengekspor elektronik. Tapi di pihak lain misalnya di handphone yang dipegang masing-masing itu itu semua impor. Nah itu kita mau benahi supaya berbeda begini. Jadi ada beberapa sektor yang kita masih kecolongan, Mbak. Hal urgent yang menurut Anda harus segera dilakukan apa? Kalau dari Pak Eko, apa Pak menurut Anda? Apa yang harus dilakukan pemerintah yang urgent ini? Kalau Anda bilang kan pertanian paling harus diselamatkan gitu kan? Harus. Apa Pak yang harus dilakukan pemerintah saat ini? Paling tidak adalah kemampuan teknologi di sektor pertanian itu harus didorong terus. Banyak ahlinya. Paling tidak kemampuan untuk produksi pertanian supaya kita jangan selalu impor lah ya. Karena kalau kita impor terus itu kan tidak memberi peluang kepada petani untuk lebih berdaulat jadi. So, kalau dia tidak berdaulat artinya adalah sama dengan kita membiarkan petani. Padahal petani ini adalah penopang ekonomi Indonesia 44 sampai 47% loh. Kalau itu tidak diperbaiki, ini tenaga kerja banyak terserap di sana loh. Nah itu gimana tuh Pak Budi? Menanggapi itu Pak? Pemerintah sudah siap belum ini? Memang sekarang program infrastruktur kita di-doublein Pak, kira-kira malah triple Pak. Jadi pengurangan subsidi BBM ini sangat baik. Karena apa? Akan bisa dialokasikan ke tempatnya yang lebih efektif.
konektivitas itu menentukan daya saing, Pak. Kalau kita lihat di luar negeri kan orang bisa 90 km ke pelabuhan bebas hambatan 6 jalur. Nah, bisa seperti itu, Mbak. Dan kita kan mungkin antara Cikampek dan Tanjung Priok yang 70 km itu mungkin masih banyak ya. Jadi ini justru sebetulnya pengurangan subsidi BBM ini karena ada tempat itu akan meningkatkan efisiensi di mana-mana. Dengan benar begitu Pak ya. Akan meningkatkan efisiensi, Pak. Dan itu kan jadi way of life kita gitu. Oke. Kalau dilihat Filipina cukup menunjukkan peningkatan yang cukup bagus begitu ya, peringkatnya juga meningkat terus. Menurut Anda apa yang membuat itu kemudian Filipina? Karena income per capita ya. Semuanya berbeda karena infrastruktur. Infrastruktur lagi. Semuanya berbeda ya. Kita ini konektivitas kan dua, Pak. Caranya satu adalah komunikasi, kedua transportasi. Nah, jadi barang dan jasa kita tuh beredar di antara 17.000 pulau ini coba pakai dua itu, Pak. Kalau itu bagus, efisien. Dan efisiensi luar negeri ini bisa untuk fight kita kompetitivitas di luar negeri. Kalau upah buruh ini seperti apa Anda melihatnya Pak? Kan kita cukup rendah ya, ini bukan yang bagus untuk daya saing kita Pak? Kalau buruh memang semakin lama harus semakin sejahtera, Pak. Jadi secara logis memang harus naik pelan-pelan, asal jangan mendadak. Betul. Yang perlu adalah, Pak, di luar negeri yang upah buruhnya lebih mahal masih bisa ekspor, berarti dia efisien. Jadi keterampilan sama kompetensi itu menentukan, Mbak, sumber daya alam. Kita dikelola secara efisien atau ada nilai tambahnya, Mbak. Ambil contoh besi, Mbak. Besi kan harganya ada antara 5.000 sampai 8.000 per kilogram. Diolah dengan baik, Pak. Kalau yang saya perhatikan, ambil contoh kasus saja ya, LNG di Batu ya, itu kedepannya saya pikir menjanjikan itu ya. Cukup menjanjikan. Cukup menjanjikan itu ya. Hari ini dengan kondisi nilai tambah yang ada di PDRB kita itu cukup besar. Ya, nanti setelah dia berproduksi mungkin jauh lebih besar lagi gitu ya. Tetapi pertanyaannya adalah seberapa besar daya serap tenaga kerja. Kita harus jangan lupakan itu karena kita penduduk besar sih. Saya selalu kembali ke pertanian. Kembalikan itu. Barangkali ini sebuah momen yang terbaik. Cabut subsidi, kembalikan ke sektor pertanian. Kira-kira gitu kompensasinya gitu. Oh gitu ya. Baik Pak Eko, singkat saja di terakhir dan mungkin dari Pak Budi juga nanti. Apakah kita sudah siap untuk nanti 2015 untuk pasar bebas ini? Singkat saja Pak. Dari Pak Eko dulu. Kalau dari saya, kalau dengan kondisi hari ini tidak dipersiapkan, kayaknya belum siap. Belum siap ya? Jadi memang harus panjang ini prosesnya? Harus ada seatbelt itu tadi ya? Harus ada safety belt, ekonomi dan budaya. Plus lingkungan, itu di safety belt. Oh ya. Kalau dari Pak Budi? Sebetulnya pasar bebas produk itu kan 9.000 pos tarif sudah dimulai sejak tahun 2005. Saya tinggal masalah jasanya yang kita mesti siap-siap 2015. Nah tinggal itu saja kita siap nggak nih Pak? Nah, rame-rame nih kompetensi. Rame-rame ya? Manusianya. Baik, semoga bersama-sama kita bisa bekerja sama ya untuk bisa kita lebih siap nanti. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir bersama kami di ruang kita hari ini. Dan pemirsa sekian ruang kita untuk kali ini. Selamat berakhir pekan. Saya Fena Anastasia, sampai jumpa.